Salam olahraga. Ya, hari ini kita bahas dua match ya dari UCL. Ada Munchen ketemu Lazio dan Chelsea ketemu Atletico. Ya, Munchen ketemu Lazio sebenarnya Munchen bermain dengan satu kaki. Lu bisa melihat dari formasi ya, ibaratnya siapa namanya? si Flick ini coba taktik baru dengan 4-4-1-1 ya, walaupun secara secara di atas kertas pun 4-5-1, cuman Muller didorong ke depan aja. Ya, Munchen sebenarnya mainnya kayak biasa, cuman operannya banyak yang nggak nyampe. Cuman di sini lo bisa melihat bagaimana kualitas dari Serie A sendiri. Di musim ini, tim Serie A tidak ada yang lolos ke babak perempat final. Semuanya gugur di babak 16 besar dan penyisihan grup. Nah, bisa lihat bagaimana juga para pemain Serie A ini nggak bisa melakukan kayak misalkan ya lu bisa ngambil timing yang pas segala macam, nggak bisa. Lu bisa melihat dari gol pertama yang penalti itu sebenarnya kan nggak perlu. Selain itu juga kualitas liganya ini patut dipertanyakan, apakah lu dengan pemain-pemain biasa begini bisa bersaing di UCL untuk musim-musim selanjutnya. Kita ambil contoh aja kayak misalkan pemain Juve, pemain Lazio, Atalanta, Inter pun gue bilang juga masih susah bersaing di UCL, termasuk di musim depan kalau misalkan sekuatnya nggak ada perubahan yang signifikan. Karena lu permainannya lebih mengandalkan skill individu yang otomatis permainan seperti itu udah ketinggalan zaman sejak 10 tahun terakhir. Jadi gue nggak heran kalau misalkan tim-tim kayak misalkan Lazio ataupun Atalanta kemarin nggak bisa bersaing banyak di UCL musim ini, termasuk Juventus. Oke. Lalu kita ke Chelsea ketemu ATM. Ya, sebenarnya ATM ini gue bingung ya Mas Simeone. Lu ketinggalan 1 gol, lu harus cetak minimal 2 gol untuk bisa lolos. Cuman Simeone kalau misalkan lu lihat di babak pertama Atletico main bertahan. Yang gue bingung tuh dia nih ibaratnya lu ketinggalan 1 gol, lu bukannya cetak, lu malah mengamankan 1 gol kebobolannya itu. Sebenarnya kalau misalkan Atletico mau menyerang kayak di babak kedua cukup bagus ya, cuman memang backnya Chelsea grendel aja. Cuman lu harus bisa memanfaatkan celah defense yang sebenarnya Chelsea ini cukup renggang ya, terutama ketika Chris James telat mundur. Itu lu bisa manfaatin kecepatannya dengan Joao Felix yang memiliki cukup kecepatan, cuman gak dimanfaatkan juga. Jadi gue gak heran kalau misalkan Atletico perlahan-lahan akan turun. Di UCL mereka tersisi, di La Liga mereka juga menurun. Nah, permasalahannya satu lagi, mereka ini sulit cetak gol beberapa match terakhir. Dan seperti yang gue udah bilang di match sebelumnya, kalau misalkan Atletico ini sulit cetak gol, dan terlihat di match ini juga pemain kayak Suarez itu gue bilang kan juga udah habis ya. Cuman beberapa orang masih gak percaya, bla bla bla, awal dicetak 5 gol, 3 gol, bla 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 segala macam. Lu lihat, cetak 5 gol itu 1 match, cetak 4 gol itu 1 match. Di pertandingan kayak gini dia nggak kelihatan. Kan seperti yang gue udah bilang di awal-awal, Suarez ini udah lama bermain dengan tim yang dominan. Terakhir dia bermain dengan tim yang bukan tim dominan, malah waktu dia membela Liverpool udah 7 tahun 6 tahun sebelumnya. Jadi gue nggak heran kalau misalkan dia pun di Atletico akan kesulitan. Lalu apakah Chelsea bermain bagus? Chelsea bermain lumayan dengan lebih fluid dalam melakukan interchange position ya. Terbukti lu bisa lihat Werner ini bukan striker mainnya di sini, dimana Havertz yang lebih bermain di tengah dengan Ziyech di tengah juga. Werner ini bermain menyisir di sisi kiri seperti yang dilakukan di Leipzig. Jadi gua melihat Werner di sini lebih leluasa dalam bermain. Ibarat udah hampir mirip-mirip lah dengan perannya dia ketika di Red Bull. Perannya Kante pun juga nggak bisa disingkirkan di match ini ketika dia melakukan beberapa kali intercept yang mematahkan aliran bola dari pemain Atletico. Oke. Ya, lalu ini ada intermezzo dikit ya. Baru dapat kabar kalau misalkan ya ini bukan bola, cuman kayak ya badminton Indonesia kalau misalkan ini mungkin udah beredar ya. Badminton Indonesia kan dipaksa pulang oleh
panitia All England. Cuman di sini kita melihat juga kasusnya seperti apa. Kalau misalkan lu di dalam satu pesawat ada yang terkena COVID, kita ambil contoh aja. Ini kan Indonesia di kualifikasi karena kan ada satu orang yang panitia pun nggak bisa jelasin itu siapa. Nah, itu udah merupakan satu anonim. Lalu yang kedua, kemarin official Denmark ada yang kena COVID, itu official loh. Lebih erat lagi kan kena COVID. Cuman dites negatif, besokannya mereka bisa main. Cuman untuk yang Indonesia ini bukan official yang kena, bukan pemain yang kena, bukan manajer yang kena. Yang kena orang lain anonim, panitia nggak bisa jelasin. Jadi itu merupakan salah satu kejanggalan juga. Nah, lalu di sini kalau misalkan mereka mengacu kepada peraturan 10 hari karantina, kenapa mereka nggak dari awal perlakukan 10 hari karantina? Nah, itu merupakan salah satu menurut gua ketidaksiapan dari panitia, bukan merupakan kesalahan dari official. Semua gua nggak menyalahkan tim A, tim B, segala macam. Cuman ini murni dari koordinasi antara baik BWF penyelenggara dengan government yang nggak kompeten. Lu bisa lihat contoh seperti kemarin di perdana di Thailand, itu ada isolasinya, jadi protokolnya lebih jelas, fair play-nya juga lebih jelas. Nah, di sini kan lu bisa terlihat bagaimana pemain pun menjalani pertandingannya pun juga lebih enak. Oke? Yaitu intermezzo dikit lah. Sekian dulu.